Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya karena dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama untuk membagi warisan para nabi, yaitu warisan ilmu. Karena sesungguhnya sebagaimana hadis yang sering antum dengarkan, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar dan mereka juga tidak mewariskan dirham. Mereka tidak mewariskan emas, mereka tidak mewariskan perak. Walakin warathul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Siapa yang mengambil warisan ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang terbanyak. Sebagaimana ketika orang membagi harta warisan ada bagian-bagiannya. Anak laki-laki dapat warisan segini, anak perempuan dapat warisan begini. Barang siapa yang mendapatkan warisan ilmu, kata Nabi, berarti dia telah mendapatkan bagian yang terbanyak. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi warisan yang paling mulia yang ditinggalkan oleh manusia-manusia mulia, yaitu para nabi dan rasul. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah sedikit merenungi tentang khutbah yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu di masa kepemimpinan beliau. Adapun tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, wa ma adraka man Umar, siapa yang tidak tahu tentang Umar ibn al-Khattab? Sejarah telah penuh dengan menyebutkan pribadi kehebatan daripada Umar ibn al-Khattab. Dia adalah sahabat terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam di urutan yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kita tidak akan berpanjang lebar berbicara tentang biografi Umar, apalagi berbicara tentang keutamaan-keutamaan Umar ibn al-Khattab, karena ini membutuhkan waktu yang panjang. Saya hanya akan menyebutkan satu keutamaan Umar ibn al-Khattab yang berkaitan dengan pidato beliau ini, yaitu beliau adalah salah seorang manusia yang apabila dia berucap 99% dari ucapannya itu didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad kana fima qablakum minal umami muhaddathun, sesungguhnya telah terdapat pada umat-umat sebelum kalian umat Islam ada muhaddathun. Para ulama berbeda pendapat tentang makna muhaddathun, ya. Akan tetapi jumhur atau mayoritas ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, jumhur mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud dengan muhaddathun
adalah orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah untuk mengucapkan kalimat yang benar. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, telah terdapat pada umat-umat sebelum kalian muhaddatsun, orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah untuk mengucapkan kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang benar. Fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Seandainya ada muhaddats di kalangan umatku, maka orang itu pasti adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Orang yang apabila mengucapkan kalimat dan itu benar, seandainya ada di kalangan umatku, maka itu adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini rekomendasi langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi." Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran itu berada di atas atau terdapat di dalam lisan dan hati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Bahkan di dalam riwayat Imam Bukhari, Umar ibn al-Khattab mengatakan, wafaqani Rabbi fi thalathah. Allah subhanahu wa ta'ala menyetujui pendapatku di dalam 3 hal. Ya. Langsung disetujui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Umar ibn al-Khattab, suatu ketika saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, law ittakhadhta min maqami Ibrahim musalla. Wahai Rasulullah, seandainya Anda menjadikan maqam Ibrahim, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, seandainya Anda berkenan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat salat, sehingga orang yang tawaf disunnahkan baginya untuk salat di maqam Ibrahim. Ya. Kata Umar ibn al-Khattab, wahai Rasulullah, seandainya Anda berkenan, bagaimana kalau sekiranya Anda menjadikan maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat? Akhirnya sebelum Nabi SAW menjawab ucapan Umar ibn al-Khattab, langsung turun firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 125, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan hendaklah kalian jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Subhanallah. Ini yang pertama, kata Umar ibn al-Khattab. Kemudian yang kedua adalah ketika sebelum turun perintah untuk menggunakan jilbab, menggunakan hijab. Pada saat itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, mereka berbicara dengan orang banyak. Mereka berbicara dengan wanita, mereka berbicara dengan laki-laki, tentu selain Nabi alaihi salatu wasallam berbicara dengan para sahabat dan yang lainnya. Menyaksikan hal tersebut, Umar ibn al-Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya kalau Anda perintahkan para wanita untuk menggunakan jilbab? Karena istri-istri Anda, wahai Rasulullah, mereka dilawan berbicara oleh orang-orang. Di antara orang-orang tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Perintahkanlah mereka, para wanita itu, untuk menggunakan jilbab, untuk menggunakan hijab. Sebelum Nabi SAW menjawab ucapan Umar, turun firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan wanita-wanita kaum mukminin, yudnina min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Berdasarkan ucapan Umar ibn al-Khattab, dzalika adna an yu'rafna, karena kalau mereka bisa menggunakan jilbab, mereka mengenakan hijab, maka mereka akan lebih mudah untuk dikenali, ini muslimah, ini bukan muslimah. Ya. Fala yu'zain, dan mereka tidak akan diganggu, kata Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah subhanahu wa ta'ala lagi maha pengampun, lagi maha penyayang. Ini pendapat Umar yang kedua yang disetujui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat Umar yang ketiga adalah tatkala istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bersekongkol, bersepakat untuk ngambek, untuk merajuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menghindari istri beliau yang bernama Zainab bintu Jahsh.
Karena Zainab bintu Jahash ini sangat cantik jelita, ya. Dan dia orangnya cerdas sehingga membuat Aisyah, Hafsah dan yang lainnya cemburu. Maka mereka sepakat untuk membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Zainab bintu Jahash. Melihat perbuatan istri-istri Nabi tersebut, Umar ibn al-Khattab datang kepada mereka. Wahai kalian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian bersekongkol untuk membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Kenapa? Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan kalian, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Akhirnya turun firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang kelima, asa rabbuhu an yutalliquhunna asa rabbuhu an yubaddi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim? Bisa jadi Tuhan kalian apabila Nabi mereka menceraikan kalian, maka dia akan menggantikan azwajan khairan minkunna, istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Langsung turun firman Allah seperti ucapan Umar ibn al-Khattab. Bahkan ada lagi kisah yang lebih menakjubkan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sampai Nabi SAW disalahkan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala membenarkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Ya. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yaitu tatkala raja munafik, dedengkotnya munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mati. Ketua munafik ini mati, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati. Maka anaknya yang bernama Abdullah, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketua munafik, sedangkan anaknya juga bernama Abdullah adalah sahabat setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Abdullah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkafani bapaknya yang munafik ini. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu disakiti oleh raja munafik ini, beliau memberikan pakaian beliau. Beliau memaafkan, beliau memberikan pakaian beliau. Akhirnya tidak hanya itu, Abdullah ini dia juga meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensolatkan bapaknya yang munafik ini. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari duduknya dan beliau akan mensolatkan orang munafik ini. Umar ibn al-Khattab melihat itu langsung dipegang pakaian Nabi SAW, mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah melarangmu untuk mensolatkan mereka orang-orang munafik ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak, Allah tidak melarangku untuk mensolati mereka. Akan tetapi Allah memberikan pilihan kepadaku di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-70. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Engkau minta ampunkan kepada Allah untuk orang munafik, atau engkau tidak minta ampunkan, bahkan apabila engkau minta ampunkan kepada Allah untuk mereka sebanyak 70 kali, wahai Muhammad, Allah tidak akan memaafkan mereka. Allah tidak akan memaafkan mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah hanya memberikan pilihan kepadaku untuk meminta ampunkan untuk mereka ataukah tidak. Dan Allah membatasi 70, dan aku akan memintakan ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul lebih daripada 70, kata Nabi SAW. Umar ibn al-Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah anda mengetahui bahwasanya dia adalah orang munafik? Nabi SAW mengatakan, iya, saya tahu. Akhirnya Nabi SAW berdiri mensolatkan orang tersebut. Langsung turun firman Allah di dalam surat At-Taubah juga ayat yang ke-74, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan sekali-kali engkau solat menyolati salah seorang di antara mereka selama-lamanya yang mati di antara mereka, wahai Muhammad. Wala taqum ala qabrih. Jangan juga engkau doakan mereka di kubur mereka. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum kafirun wahum fasiqun, karena mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Allah Subhanahu wa taala subhanallah membenarkan pendapatnya Umar ibn al-Khattab. Ya. Tentunya Nabi SAW tidak salah dalam masalah ini. Nabi hanya berijtihad, dan beliau menganggap inilah yang benar, meskipun Allah Subhanahu wa taala melihat lain.
Jadi intinya Umar ibn al-Khattab sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebenaran di dalam lisan dan hati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan apa yang akan kita bicarakan ini adalah khutbah Umar ibn al-Khattab ketika beliau menjadi khalifah, dan khutbah ini sangat panjang. Saya akan membacakan khutbah ini dan akan menjelaskan poin-poin yang saya anggap penting untuk dijelaskan. Yang pertama perlu diketahui, sesungguhnya semua khalifah Nabi alaihi salatu wasallam, mulai daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya, ketika mereka menjabat sebagai khalifah, mereka pasti berkhutbah di hadapan rakyatnya dengan khutbah yang berkaitan dengan agama, ya. Bukan dengan hal-hal yang menjanjikan, ya, tetapi mengingatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya mereka melakukan hal tersebut karena mereka ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan." Tidaklah seorang hamba Allah berikan kepadanya amanah untuk memimpin suatu rakyat, falam yahudha binasihah, kemudian dia pemimpin tersebut tidak memberikan kepada rakyatnya nasihat, illa lam yajid raihatal jannah, kecuali nanti pada hari kiamat sang pemimpin tersebut tidak akan bisa mencium aroma surga. Mereka khawatir dengan ancaman ini. Tidaklah seorang hamba dijadikan pemimpin oleh Allah subhanahu wa ta'ala menangani suatu rakyat, suatu komunitas, kemudian ia tidak memberikan nasihat, tidak memberikan pendidikan yang baik kepada rakyatnya, kecuali ia tidak akan bisa mencium aroma surga nanti pada hari kiamat. Sebagai faedah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab At-Ta'liq 'ala Siyasat Asy-Syar'iyyah, beliau menjelaskan hadis ini, ancaman di dalam hadis ini bukan hanya berlaku kepada para pemimpin tertinggi, tidak hanya berlaku kepada presiden, tidak hanya berlaku kepada gubernur, tidak hanya berlaku kepada bupati dan seterusnya, akan tetapi berlaku juga kepada kepala rumah tangga, kata beliau. Kenapa? Karena semua kita ini adalah pemimpin. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ah ahafidha am dayya." Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada semua pemimpin tentang apa yang ia pimpin, apakah ia tunaikan amanah ataukah ia sia-siakan, hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitih, sampai Allah bertanya kepada seorang suami tentang keluarganya. Jadi hati-hati tentang hadis ini, ancaman besar, ya. Jadi Umar ibn al-Khattab menyampaikan khutbah di hadapan rakyatnya mengikuti sahabat-sahabat beliau yang lain seperti Abu Bakar. Umar ibn al-Khattab beliau mengatakan, amma ba'du, setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, amma ba'du, adapun setelahnya, usikum bitaqwallahi alladhi yabqa wa yafna ma siwah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, Tuhan yang maha abadi, sedangkan yang lainnya akan sirna. Nasihat yang pertama adalah takwa. Dan beliau memulai wasiat takwa karena mengikuti wasiat Allah, begitu pula mengikuti wasiat Nabi alaihi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan kami telah berwasiat kepada kalian dan juga kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, an ittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Umar ibn al-Khattab ketika memulai wasiatnya dengan takwa, beliau mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, beliau mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, manusia terbaik, panutan terbaik. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ad-Darimi, Tirmidzi dan yang lainnya, hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Irbad ibn Sariyah mengatakan, suatu hari ketika selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kami para sahabat. Kemudian beliau menyampaikan sebuah nasihat balighah, nasihat yang sangat mendalam. Zarafat minhal uyun, membuat mata meneteskan airnya. Wa wajilat minhal qulub, kemudian hati-hati bergetar mendengar wasiat Nabi SAW. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'.
Wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat Anda ini adalah seperti nasihat orang yang akan berpisah. Sangat mendalam sekali. Fa'ausina, maka berikanlah kepada kami wasiat wahai Rasul. Yang pertama kali Nabi SAW ucapkan adalah usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar ibn al-Khattab mengikuti Allah dan Rasulnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memulai wasiat takwa? Karena wasiat takwa ini adalah modal yang paling besar ketika seorang hamba menjalani kehidupan dunia dan nanti ketika ia akan menghadapi kehidupan akhirat. Di dalam kehidupan dunia, ketika seseorang bisa menjalankan ketakwaan kepada Allah, banyak sekali janji yang Allah berikan kepadanya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya menjadi mudah. Bahkan takwa adalah syarat mutlak untuk bisa membangun hubungan, baik itu hubungan pernikahan, hubungan antar sahabat ataupun hubungan yang lainnya. Hancurnya sebuah hubungan, seorang suami bercerai dengan istrinya, seorang sahabat bertengkar dengan sahabatnya, disebabkan karena tidak ada takwa di dalam hubungan tersebut. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Nabi SAW mengatakan, ma tawaddathnani fil Islam. Tidaklah dua orang membangun hubungan di dalam Islam, baik seorang suami membangun hubungan dengan istrinya, seorang sahabat menjalin hubungan dengan sahabatnya, thumma yufarriqullah bainahuma, kemudian Allah pisahkan di antara keduanya setelah mereka jalin hubungan tersebut. Seorang suami dibuat bercerai oleh Allah dengan istrinya, seorang sahabat dibuat benci kepada sahabatnya. Tidaklah itu terjadi, kata Nabi SAW, illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari mereka, karena tidak ada takwa di dalamnya. Ya. Selama ada takwa, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seandainya ada masalah di dalam sebuah hubungan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan solusi dengan syarat tetap jaga takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya solusi dari segala masalah. Ini di dalam kehidupan dunia. Belum lagi nanti di padang mahsyar, di hari kiamat, ketika semua manusia akan berjalan di jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Tidak ada manusia kecuali pasti akan lewat di atas jembatan tersebut. Sebagaimana firman Allah, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya, dan itu adalah keputusan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma nunajjil ladzina taqaw, ketika melewati jembatan tersebut kami selamatkan hanya orang-orang yang bertakwa. Wa nadharudz zalimina fiha jithiya, sedangkan orang-orang zalim kami biarkan mereka berjatuhan ke dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Ketika melewati jembatan dibutuhkan ketakwaan. Bahkan surga Allah Subhanahu wa taala tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya, firman Allah dalam surah Maryam. Inilah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang hanya bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihat takwa dimulai oleh Umar ibn al-Khattab, karena wasiat takwa ini adalah wasiat yang paling berharga. Kemudian Umar ibn al-Khattab mengatakan, alladzi bi ta'atihi yukrimu awliya'ah wa bi ma'siyatihi yudhillu a'da'ah. Orang yang menjaga ketaatan kepada Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah, dan orang yang bermaksiat kepada Allah, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hukum mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin jaya, jaga ketaatan kepada Allah dan jauhkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dimuliakan, dijayakan, suatu negara akan dimuliakan oleh Allah apabila ia menjaga ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Perang Badar menjadi fakta, menjadi bukti sejarah yang akan terus dikenang sampai hari kiamat. Ketika 315 para sahabat berperang melawan 1000 pasukan orang Quraisy, siapa yang menang? Para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in.
dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan, kata Umar ibn al-Khattab di dalam pidato beliau ketika mengutus pasukan untuk berperang, kemenangan di dalam berperang bukan karena banyaknya jumlah, bukan karena lengkapnya persenjataan, akan tetapi karena kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian dimenangkan oleh Allah karena musuh kalian berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar ibn al-Khattab mengatakan, siapa yang taat kepada Allah akan dimuliakan, dijayakan oleh Allah. Yang bermaksiat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat adalah sejarah, bukti nyata manusia, sekumpulan manusia yang dimuliakan oleh Allah meskipun jumlah mereka sedikit. Berbeda dengan kebanyakan umat Islam pada saat ini. Nabi SAW katakan, gutha'un ka gutha'is sail. Ketika menjelaskan tentang fenomena kejadian akhir zaman, Nabi mengatakan, nanti di akhir zaman tatada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Kalian umat Islam akan dikerumuni oleh umat-umat non muslim bagaikan orang mengerumuni nampan yang penuh dengan makanan. Antum perhatikan, satu nampan kadang ada 4 orang, 5 orang dikerumuni, ya. Begitu pula nasib kalian nanti di akhir zaman, kata Nabi SAW. Para sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu yawma idzin? Apakah jumlah kita pada saat itu sedikit wahai Rasulullah sehingga kita ditindas oleh non muslim? Kata Nabi SAW, la, tidak. Bal antum katsir, justru jumlah kalian sangat banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Akan tetapi banyaknya kalian hanya bagaikan sampah yang dibawa oleh banjir bandang. Tidak ada artinya. Siapa yang mau mengambil sampah yang dibawa oleh banjir bandang? Tidak ada. Ini kondisi umat Islam. Mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketaatan yang paling besar yang ditinggalkan oleh umat Islam pada saat ini adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan Allah yang paling besar yang dilanggar oleh umat Islam pada saat ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dua ini merupakan syarat mutlak untuk jaya di atas buka bumi Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh di antara kalian, la yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan menjadikan mereka sebagai penguasa di atas muka bumi sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah akan jayakan Islam ini, agama yang Allah ridai. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan berikan kepada kalian rasa aman setelah kalian merasakan rasa takut. Apa syaratnya? Lanjutan ayat ini Allah mengatakan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka harus sembah aku, hanya kepadaku, tauhidkan aku, wala yusyriku nabi syai'a, dan tidak menyekutukan aku. Ini syaratnya supaya kita bisa jaya. Dan ketika ini ditinggalkan, maka rasa takut yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dahulu di hati orang-orang kafir di zaman Nabi, sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nabi SAW dahulu apabila beliau akan menyerang suatu kaum, berperang melawan suatu kaum, dan kaum tersebut mendengar berita bahwa Muhammad dan sahabatnya akan menyerang mereka, 1 bulan sebelum Nabi SAW sampai ke tempat mereka, mereka sudah ketakutan. Dan rasa takut merupakan sebab utama kekalahan, ya. Bagaimanapun hebatnya antum paham strategi, kalau sudah takut hilang semuanya. Sama seperti orang, ya, dia sudah paham materi, kemudian duduk di depan orang, grogi, hilang semuanya, buyar. Begitu pula mereka orang-orang kafir zaman dahulu. Mereka sudah paham strategi untuk mengalahkan Nabi SAW. Akan tapi karena rasa takut diletakkan oleh Allah di dalam hati mereka, disebabkan karena mereka berbuat syirik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran, sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan letakkan di hati orang-orang kafir rasa takut, kata Allah Subhanahu wa taala, bima asyraku billah, disebabkan karena mereka berbuat syirik kepada Allah. Maka ketika perbuatan syirik itu dilakukan oleh umat Islam, maka rasa takut di hati orang-orang kafir dicabut oleh Allah, kemudian diletakkan di hati umat Islam. Sehingga umat Islam tidak lagi jaya, justru mereka yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia.
Kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Falaysa lihalikin ma'dhiratun fi fi'li dalalatin hasibaha hudan wala fi tarki haqqin hasibahu dalalatan." Tidak ada uzur bagi seseorang yang celaka gara-gara dia melakukan suatu perbuatan salah karena dia menganggap itu benar, atau dia meninggalkan perbuatan yang benar karena dia menganggap itu salah. Kata Umar ibn al-Khattab, pada zaman saya ini, kata Umar, pada zaman saya ini sudah tidak ada lagi uzur yang namanya uzur tidak tahu. Ya. Kita tahu, kita sudah maklum bahwasanya orang apabila melakukan suatu kesalahan karena tidak tahu, maka dia diberikan uzur. Tetapi Umar ibn al-Khattab mengatakan, zaman saya ini sudah tidak ada uzur seperti itu lagi. Kenapa? Karena semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ilmunya sudah disampaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribu ilal jannah wa yuba'idu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu amalan pun yang bisa mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari neraka, kecuali semuanya telah aku jelaskan kepada kalian. Sehingga tidak ada lagi uzur yang namanya uzur jahil, kata Umar ibn al-Khattab. Ini di zamannya Umar, ikhwani fiddin. Bagaimana kalau dia hidup di zaman kita? Makanya sebagian ulama kita pada saat ini, sebagian ulama mereka sudah menutup yang namanya uzur jahil. Kalau ada orang misalnya melakukan suatu kesalahan kemudian dia beralasan saya tidak tahu, itu sudah tidak ada kata para ulama. Kenapa? Karena wasilah ilmu pada zaman kita ini sudah menyebar. Ya. Di zamannya Umar, ya, ilmu itu masih bertebaran di sana sini, kemudian mereka harus menunggang onta, melakukan perjalanan berbulan-bulan untuk mendapatkan satu ilmu. Toh begitupun Umar ibn al-Khattab mengatakan sudah tidak ada lagi yang namanya udzur jahil, itu sudah tidak ada. Apalagi zaman kita ini, ya. Ilmu itu dipegang di mana-mana. Antum duduk bawa ilmu, tinggal ada himmah atau tidak, semangat atau tidak. Makanya para ulama mengatakan, di antara Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, beliau mengatakan perbedaan kita dengan umat terdahulu, para sahabat, beliau mengatakan para sahabat terdahulu sarana itu tidak ada, tetapi mereka memiliki himmah, semangat yang kuat. Pada zaman kita ini sarana banyak, tetapi himmah kita yang jatuh, yang sekarat, ya. Mana yang lebih baik? Ketika sarana tidak ada, himmah yang kuat, ataukah sarana banyak, himmah yang jatuh? Tentu ketika himmah atau semangat yang kuat, meskipun sarana tidak ada, orang mengatakan yang namanya orang mau, dia akan mencari 1001 cara untuk melakukannya. Tapi yang namanya orang tidak mau, dia akan mencari 1001 alasan untuk tidak melakukannya. Umar ibn al-Khattab mengatakan tidak ada lagi alasan di zaman saya ini. Yang melakukan kesalahan, maka dia harus dihukum. Yang melakukan kebenaran, maka dia berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Umar ibn al-Khattab, beliau melanjutkan, fa innahu lam tablugh manzilatu dhi haqqin an yuta'a fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang berhak untuk ditaati apabila ia memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyampaikan ini karena beliau adalah pemimpin, dan kita tahu bagaimana sifat daripada Umar ibn al-Khattab. Beliau itu keras, ya, orangnya keras. Jangankan manusia, syaitan saja, kata Nabi SAW, ya Umar, law salakta fajjan wa salaka syaitanu fajjan salaka syaitanu fajjan akhar, atau kama qala SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Wahai Umar, seandainya engkau melewati suatu jalan, kemudian kebetulan syaitan juga melewati jalan tersebut, syaitan nyari jalan lain karena takut sama kamu. Syaitan juga takut. Bahkan ada di dalam riwayat disebutkan oleh para ulama, ada seorang wanita. Wanita ini dia hamil, ngandung, ya. Kemudian dia melakukan suatu kesalahan di zaman Umar ibn al-Khattab. Wanita ini dia hamil, dia mengandung, dia melakukan suatu kesalahan di zaman Umar. Kemudian kesalahannya itu sampai di telinga Umar. Umar panggil dia. Saking takutnya wanita itu keguguran, dia langsung keguguran langsung. Subhanallah. Kita tahu Umar itu keras.
Makanya Umar ibn al-Khattab mengatakan, tidak ada manusia pun yang berhak untuk ditaati kalau dia memerintahkan berbuat maksiat kepada Allah. Artinya meskipun saya pemimpin dan saya keras, apabila saya memerintahkan untuk berbuat maksiat, jangan taat kepada saya. Dan ucapan beliau ini mengikuti pendahulu beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar dinobatkan menjadi khalifah yang pertama, Abu Bakar berdiri berkhutbah sambil mengatakan, fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni. Kalau kalian melihat saya di atas kebenaran, cepat kalian bantu saya, tolong saya. Fa in ra'aitumuni ala batilin faqawwimuni. Akan tetapi apabila kalian melihat saya di atas kebatilan, cepat rubah saya, tegur saya. Dan ini yang diikuti oleh Umar ibn al-Khattab. Kemudian beliau mengatakan, wa'lamu anna bainal 'abdi wa baina rizqihi hijaban in sabara ataahu rizquh wa in iktahama hatkal hijabi lam yudrik fawqa rizqih. Ketahuilah bahwasanya setiap manusia ada tabir antara dirinya dengan rizki yang sudah ditentukan oleh Allah. Setiap manusia antara dia dengan rizkinya terdapat tabir. Apabila dia sabar, maka rizkinya akan mendatanginya. Akan tetapi apabila dia tidak bersabar kemudian mencarinya dengan jalan maksiat, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali seukuran rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh, seorang manusia, si A misalnya, dia sudah ditakdirkan oleh Allah selama hidupnya dia akan makan beras sebanyak 1 ton, ya. Dia tidak akan mati sampai dia menghabiskan 1 ton tersebut. Kalau misalnya dia sabar menunggu 1 ton itu, suatu saat nanti 1 ton itu akan datang menghampirinya. Ini pasti. Seandainya dia berbuat maksiat kepada Allah agar segera mendapatkan 1 ton tersebut, dia tidak akan bisa mendapatkan lebih dari 1 ton itu saja. Dicari dengan jalan yang halal maupun yang haram, sudah seperti itu ukurannya. Jadi umat Islam kalau berpikir cerdas, ngapain nyari dengan cara yang haram? Kalau memang ukurannya sama saja, dicari dengan jalan yang halal, dicari dengan jalan yang haram, sama saja ukurannya. Tidak akan bertambah meskipun antum cari dengan jalan yang haram. Terutama di zaman kita ini, ikhwani fiddin, zaman di mana orang sudah tidak lagi peduli dengan halal dan haram, karena ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman kepada manusia, suatu masa nanti di akhir zaman, kata Nabi SAW, la yubalil bar'u bima akhadhal mal amin halal amin haram, di mana seorang pada saat itu tidak lagi peduli tentang harta yang ia dapatkan apakah halal ataukah haram. Ini tanda kiamat, ya. Sampai-sampai sering kita dengarkan pada zaman ini orang mengatakan yang haram saja susah apalagi yang halal. Yang haram itu susah apalagi yang halal. Umat Islam tidak. Umat Islam mereka memiliki prinsip bahwasanya rezekinya sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ajalnya juga sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama umurnya masih ada, selama ajalnya belum datang, maka rezekinya akan tetap ada. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, nafatha ruhul qudus fi raw'i, malaikat Jibril sudah meniupkan wahyu ke dalam hatiku, anna nafsan lan takhruja minad dunya hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha, bahwasanya suatu jiwa, seorang manusia tidak akan mati meninggalkan bumi ini sampai ajalnya datang dan sampai ia menghabiskan rezeki yang sudah Allah catatkan. Fa'ajmilu fit talab, maka hendaklah kalian cerdas-cerdas, selektif di dalam mencari nafkah, kata Nabi SAW. Wala yahmilannakum istibta'ur rizki an tatlubuhu bima'siyatillah, jangan sampai gara-gara rizki tersebut datangnya agak telat, lantas kalian tidak sabar kemudian mencarinya dengan jalan pintas yang kalian anggap pantas. Jangan. Rizki itu sudah ditentukan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid beliau mengatakan, ma kana al-ajalu baqiya kana ar-rizqu atiya, selama sisa umur itu masih ada, maka rezeki itu maka rezeki tersebut akan selalu ada. Jadi ini dia ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan terutama sekali lagi zaman kita ini, riba,
terutama dosa riba ini. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh sebagian para ulama, di akhir zaman nanti seorang manusia akan sulit berlepas dari riba. Seandainya ada orang yang berusaha berlepas dari riba, maka fatusibuhu gubarur riba, maka dia akan tetap kena dengan debu-debu riba. Akan susah, kata Nabi SAW, karena ini tanda kiamat. Maka tetap selektif di dalam mencari nafkah, mencari rezeki. Umar ibn al-Khattab mengatakan bahwasanya antara seorang hamba dengan rezekinya itu ada tabir. Apabila dia sabar maka rezekinya akan datang, akan tetapi apabila dia tembus tabir tersebut dengan jalan maksiat kepada Allah, maka ia tidak akan mendapatkan kecuali tetap itu saja rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala catatkan baginya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man sa'athu sayyi'atuhu wa sarrathu hasanatuhu fa huwa amaratul muslimil mu'min." Barang siapa yang merasa senang ketika dia melakukan kebaikan dan merasa malu ketika dia melakukan keburukan, maka itu pertanda dia masih orang yang beriman. Itu pertanda dia masih mukmin, ada masih keimanan di dalam hatinya. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, kalau dia tidak mampu dengan hatinya, wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Kalau misalnya tidak ada rasa malu sedikit pun di dalam hatinya untuk melakukan keburukan, maka pertanda sudah tidak ada lagi keimanan pada dirinya. Dan ini ada satu fenomena yang disebutkan oleh para ulama, fenomena yang sangat memalukan ya di tengah-tengah sebagian kaum muslimin. Ada di antara sebagian kaum muslimin, mereka malu melakukan kebaikan, justru tidak malu melakukan keburukan. Ya. Suatu contoh, misalnya dia naik ke masjid pakai peci dan seterusnya, jalan pakai peci, tiba-tiba pas masuk mall pecinya dilipat masukin ya. Takut dibilang sok dan seterusnya. Malu menampakkan syiar Islam. Ya. Meskipun tentunya menggunakan peci ini tidak wajib, tidak harus. Akan tapi sebagian para ulama hadis ya, para ulama hadis, kalau ada ulama yang tidak menggunakan penutup kepala, disebutkan oleh sebagian para ulama, itu akan mengurangi hibahnya. Para penuntut ilmu tidak mau menuntut ilmu hadis sama dirinya. Mereka menjaga itu para ulama. Nah, sebagian kita malu kadang menampakkan simbol Islam. Dan ketika melakukan keburukan justru ditampakkan, tidak malu. Dan ini hati-hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Semua umatku itu yang melakukan dosa, mereka masih memiliki peluang untuk dimaafkan oleh Allah, illa al-mujahirin, kecuali orang yang berani menampakkan dosanya. Orang yang berani menampakkan dosanya. Ini peluang untuk dimaafkan oleh Allah kecil. Kenapa? Karena pertama dia melakukan dosa, kemudian terang-terangan seolah dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar ibn al-Khattab mengatakan, siapa yang merasa senang melakukan kebaikan, kemudian ketika melakukan keburukan hatinya gelisah, pertanda masih ada keimanan di dalam dirinya. Kemudian dia mengatakan, wa syarrul umuri mubtada'atuha wa innal iqtisad fi sunnah khairun minal ijtihadi fi bid'ah. Sesungguhnya sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara baru di dalam agama. Ingat, perkara-perkara baru di dalam agama. Dan al-iqtisad, yang namanya al-iqtisad di dalam bahasa Arab itu sederhana, sedang-sedang. Sedang-sedang ibadah di dalam sunnah itu lebih baik daripada bergiat-giat banyak ibadah tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Artinya, seseorang yang sudah mengenal sunnah, dia dituntut untuk melakukan banyak ibadah. Akan tetapi kalau misalnya dia ibadahnya sedikit, itu masih lebih bagus daripada orang yang ibadahnya banyak tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena ibadah yang banyak tidak sesuai dengan sunnah hanya akan mendatangkan lelah. Antum ingat selalu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasar contohnya dari kami, maka dia tertolak. Merugi sekali.
Semakin banyak yang Anda lakukan, semakin lelah Anda dan semakin banyak yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena agama ini punya aturan. Ya. Agama ini punya aturan. Kita sepakat bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan agama ini, maka hanya beliau yang kita ikuti. Umar ibn al-Khattab mengingatkan, sedang-sedang di dalam beribadah di dalam sunnah lebih baik daripada banyak ibadah tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Agama ini punya aturan. Jangankan agama, urusan dunia pun ada aturannya, ikhwani fiddin. Antum sebagai pegawai misalnya, ketua antum, bos antum minta antum bikin laporan, formatnya seperti ini, ya. Fontnya itu jenisnya ini, kemudian size ukuran fontnya itu begini, kemudian bentuknya itu dimulai dengan ini dan seterusnya, sudah ditentukan formatnya. Kemudian antum setelah pas bikin, antum bikin seenak hati, ya. Antum bikin seenak hati. Tulisannya dimulai kayak novel misalnya dan seterusnya. Ya pasti akan ditolak oleh atasan antum. Masih mending ditolak kalau misalnya perinannya dipakai untuk gambar antum, ini susah. Ini pasti ditolak. Ini urusan dunia, apalagi agama, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Urusan dunia ada aturannya, apalagi agama yang menentukan keselamatan seseorang di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Ada aturannya. Tidak sembarangan. Sembarangan di dalam beragama hanya akan mendatangkan kelelahan dan kerugian di hari kiamat. Oleh karena itu sebagian para ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, di dunia dia beramal dengan lelah-lelah, tasla naran hamiyah, di hari kiamat dia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebagian para ulama tafsir mengatakan yaitu dia beramal tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Masih panjang, ya, khutbah daripada Umar ibn al-Khattab. Saya kira saya cukupkan sampai di sini, ya. Ini poin yang paling penting yang saya anggap dari khutbah ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Baik, sepertinya tidak ada. Jazakumullahu khairan atas kehadiran antum. Dan apa yang saya sampaikan ini, kalau ada benarnya maka itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, maka itu datang dari syaitan dan dari saya pribadi serta karena kekurangan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita tambahan ilmu dan memberikan kepada kita keistiqomahan di atas agamanya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.